Penelitian ini didanai oleh Lembaga Penelitian, Lemlit, Universitas PGRI Ronggolawe, Uniro, Tuban dengan skema penelitian unggulan Uniro tahun 2025 berjudul Pemetaan Kebijakan dan Analisis Kesenjangan dalam Kebijakan Kota Kabupaten Layak Anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh Sri Musrifah selaku ketua dengan anggota Denny Fahrian. Latar belakang penelitian. 1. Pentingnya perlindungan anak. Anak adalah aset penting bagi pembangunan bangsa, namun pemenuhan hak-hak mereka, seperti hak atas kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan, dan partisipasi, masih menjadi tantangan di Indonesia. 2. Kebijakan perlindungan anak di Indonesia diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan revisinya pada UU Nomor 35 Tahun 2014. Serta kebijakan kota layak anak yang dimulai sejak tahun 2006. 3. Tantangan implementasi. Walaupun kota layak anak telah diterapkan, masih ada kesenjangan dalam alokasi anggaran, koordinasi antar pihak, dan partisipasi masyarakat. Tujuan penelitian. 1. Tujuan umum, memetakan kebijakan kota layak anak di Indonesia, menganalisis kesenjangan implementasi, dan memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti. 2. Tujuan khusus. A. Mengkaji kebijakan kota layak anak yang ada di Indonesia. B. Mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam perumusan kebijakan dan prosesnya. C. Memahami implementasi kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Penelitian ini memiliki kebaruan. 1. Menggunakan metode sistematik literatur review untuk mengevaluasi kebijakan kota layak anak dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kota layak anak di tingkat nasional dan daerah, serta kesenjangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan yang lebih efektif. 3. Menerapkan kerangka kerja Policy COP untuk menilai kebijakan kota layak anak melalui dimensi comprehensiveness, salience dan effectiveness, serta equity dan rights orientation. Hasil penelitian. 1. Berdasarkan dimensi Policy Comprehensiveness menunjukkan bahwa mayoritas daerah telah mencakup hak-hak anak dalam regulasi, namun implementasinya belum merata. 2. Berdasarkan dimensi salience dan effectiveness ditemukan beberapa daerah memiliki struktur kelembagaan dan anggaran yang jelas, namun masih terdapat kelemahan dalam akuntabilitas dan implementasi. 3. Berdasarkan dimensi equity dan rights orientation, sudah ada pengakuan terhadap kelompok rentan, tetapi partisipasi anak dan masyarakat dalam perumusan dan implementasi kebijakan masih terbatas. Sehingga, kesenjangan dan tantangan dari implementasi kebijakan kota layak anak adalah keterbatasan anggaran, koordinasi antar sektor, serta partisipasi masyarakat yang minim menjadi hambatan utama dalam efektivitas kebijakan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan. 1. Sebagian besar daerah telah mengadopsi kebijakan kota layak anak, mencakup hak-hak dasar anak. 2. Masih ada ketidakseimbangan antara regulasi dan efektivitas, terutama dalam anggaran, koordinasi, dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi. 1. Perkuat koordinasi lintas sektor. 2. Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi. 3. Perluas partisipasi anak dan masyarakat. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang telah memberikan pendanaan melalui skema penelitian unggulan Uniro tahun 2025 berdasarkan kontrak DIPA nomor 48 SP2 HPU Lemlit Uniro EV 2025.